Halo sahabat bisnis, ada dua orang yang bekerja di perusahaan yang sama. Sebut aja A dan B. Yang A adalah pekerja keras. Baginya bekerja bukan sekedar pergi ke kantor dan menyelesaikan pekerjaan rutin, tapi bekerja adalah belajar dari ilmu-ilmu baru yang didapat, pengalaman dan berbagi cerita lainnya dengan rekan-rekan kerja, serta klien yang ditemui dan sebagainya macamnya. Berbeda daripada si A, si B adalah seorang pemalas yang sekedar mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu pun dikerjakannya dengan santai. Jadi dia tidak pernah berusaha mengembangkan dirinya atau bersikap proaktif dalam pekerjaan. Hasilnya pada saat penilaian prestasi, si A mendapat nilai yang lebih tinggi dan kenaikan gaji yang sangat sangat signifikan. Nah, sebaliknya si B bagaimana ya? Tidak mendapat kenaikan gaji sama sekali, malah mendapat surat peringatan karena dalam bekerja dia sering tidak memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan. Jadi targetnya meleset semua. Nah, dari cerita di atas bisa kita lihat bahwa hasil yang kita hasilkan itu tergantung dari apa? Dari tindakan kita. Seperti kisah si A dan si B itu. Si A mendapatkan kenaikan gaji karena kerajinannya tentu. Lalu si B mendapatkan surat peringatan karena kemalasannya. Repotnya ini banyak orang, jangan-jangan kita juga nih, bahkan mungkin semua orang menginginkan hasil positif. Kenaikan gaji, rumah besar, mobil mewah, karir yang luar biasa, ya. Semua pasti suka hal seperti itu, lebih dihormati orang, dikagumi orang, prestis tinggi, ya luar biasa. Tapi tanpa suatu usaha yang sejalan dengan keinginannya. Nah, bagaimana itu? Banyak orang yang menginginkan hasil X tanpa mengubah perilaku dan tindakannya yang masih saja Y. Contoh, misalnya ada seorang berencana atau mungkin Anda berencana bermimpi punya rumah senilai 80 juta rupiah dalam waktu 5 tahun. Ya, rumahnya anggap aja murah lah ya. Dengan hitungan kasar, dalam setahun orang itu membutuhkan dana sebesar 16 juta rupiah. Jadi setiap bulan dia membutuhkan kurang lebih 1,3 juta rupiah, betul ya? Nah, sekarang jika penghasilan orang tersebut adalah 2,2 juta rupiah dan setiap bulan dia harus mengeluarkan kurang lebih 1,7 juta rupiah untuk berbagai macam biaya, misalnya listrik, telepon, transportasi, makan sehari-hari dan lain-lainnya. Jadi sehingga sisa dana setiap bulannya jadi berapa? Sebesar 500.000 rupiah. Tentunya orang tersebut jelas tidak dapat mencapai 80 juta rupiah dalam waktu 5 tahun. Betul ya? Dengan uang 500.000 rupiah sebulan, waktu yang dibutuhkan orang tersebut untuk mengumpulkan uang sebesar 80 juta rupiah adalah 30 tahun. Jika orang tersebut ingin mengumpulkan 80 juta rupiah dalam waktu 5 tahun, dia harus berupaya sebisa mungkin, sehebat mungkin dan secepat mungkin untuk dapat menyisihkan sekitar 1,3 juta rupiah setiap bulannya. Nah, tentu jelas ya, ini orang harus mengubah tindakannya. Kalau ia ingin memperoleh hasil yang berbeda, dia harus mengubah tindakannya. Kalau dia tetap melakukan hal yang sama seperti dulu, dia tidak akan mungkin bisa memperoleh hasil yang berbeda. Jadi jika Anda menginginkan suatu hasil yang berbeda, Anda harus mengubah tindakan Anda. Ubah segala sesuatu yang dapat Anda lakukan ke arah positif untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Semoga ini menginspirasi untuk Anda semua. Oke, sahabat bisnis, thank you dan salam sukses.